Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ainun Mutahara Ikhwan dengan NIM 21047561050 dari kelas BC 214. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia di SD yang diampu oleh Ibu Detranda Haja Rosdia Salam, MPD. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada teman-teman sekalian terkait materi klausa dan kalimat bahasa Indonesia. Apa-apa saja yang membedakan daripada klausa dan kalimat. Baik, sebelum lebih jauh kita melangkah ke dalam materi klausa dan kalimat, penting untuk kita ketahui terlebih dahulu definisi daripada klausa dan kalimat itu sendiri. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klausa itu merupakan satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Jadi, klausa ini berbeda dengan kalimat, di mana klausa hanya berperan atau berpotensi menjadi sebuah kalimat. Nah, dalam klausa itu terdapat berbagai jenis klausa. Ada klausa adverbial, klausa aktif, klausa bebas, klausa intransitif, klausa pasif, dan masih banyak lagi dan lain sebagainya. Nah, sedangkan lalu bagaimana dengan kalimat? Definisi daripada kalimat saya ambil daripada Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana dijelaskan bahwa kalimat itu merupakan satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Jadi, berdasarkan definisi tadi dapat kita pahami bahwa klausa ini merupakan bagian daripada sebuah kalimat, atau dengan kata lain, kalimat ini merupakan tingkatan lebih lanjut, tingkatan lanjutan atau tingkatan akhir daripada suatu klausa, di mana di dalam suatu kalimat itu ada klausa. Nah, seperti klausa, kalimat juga terdiri dari berbagai macam jenis. Ada klausa, namun yang umum kita ketahui itu ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Padahal masih banyak lagi jenis-jenis kalimat. Ada kalimat aktif, kalimat pasif, kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat simpleks, kalimat kompleks, dan masih banyak lagi jenis-jenis kalimat lainnya. Nah, lalu apa yang membedakan antara klausa dan kalimat? Ya, klausa dan kalimat, perbedaannya itu dapat kita lihat di mana klausa ini tidak diakhiri dengan intonasi akhir, dan juga klausa itu tidak memiliki tanda baca. Jadi dalam suatu kalimat itu sebaliknya daripada klausa, di mana kalimat diakhiri dengan intonasi akhir dan memiliki tanda baca. Jadi jika teman-teman menemukan suatu satuan bahasa atau apapun itu yang tidak memiliki tanda baca, itu berarti klausa. Jika memiliki tanda baca, itu tergolong ke dalam kalimat. Dan jika diakhiri dengan intonasi akhir, maka disebut dengan kalimat. Nah, dalam diskusi kita pada pekan lalu, kita telah membahas terkait bagaimana perbedaan daripada klausa dan kalimat. Nah, ada pula teman-teman yang menjelaskan bahwa klausa itu adalah satuan sintaksis yang bersifat predikatif. Nah, mengapa dikatakan bersifat predikatif? Klausa mengapa dikatakan bersifat predikatif? Karena di
di dalam suatu satuan atau konstruksi itu terdapat sebuah predikat. Jadi bila mana di dalam satuan itu tidak terdapat predikat, maka satuan itu tidak dapat dikatakan sebagai klausa karena tidak terdapat predikat. Sedangkan kita ketahui sifat daripada klausa ini bersifat predikatif. Lalu disebut apa satuan itu jika tidak memiliki predikat? Nah, kembali lagi kepada materi kita sebelumnya terkait materi frasa, di mana kita ketahui bahwa frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Jadi, sifat antara frasa dan klausa ini berbanding terbalik, di mana frasa bersifat non-predikatif artinya satuan itu tidak terdiri daripada suatu predikat, maka disebut non-predikatif atau tergolong ke dalam frasa. Jadi, jika suatu satuan memiliki predikat, maka tergolong ke dalam klausa karena bersifat predikatif. Dan apabila satuan itu tidak memiliki predikat, maka satuan itu tergolong ke dalam frasa atau yang bersifat non-predikatif. Baik, selanjutnya kita ketahui susunan daripada proses pembentukan suatu kalimat itu terdiri dari dimulainya fonem, dimulai dari fonem, selanjutnya ke morfem, selanjutnya ke frasa, klausa, dan menjadi sebuah kalimat. Nah, lalu ada dari teman-teman yang bertanya, mengapa tatanan posisi daripada klausa ini berada di antara frasa dan kalimat? Ya, memang klausa ini berada di antara frasa dan kalimat, posisinya, tatanannya. Karena klausa itu memiliki struktur yang lebih lengkap daripada frasa. Dan tetapi selengkap-lengkapnya klausa dibanding frasa tetap tidak selengkap daripada kalimat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa frasa, klausa, dan kalimat itu berbeda, di mana urutan tingkatan daripada ketiga ini dimulai dari frasa, klausa, dan kalimat. Jadi di dalam suatu kalimat itu terrangkum mulai dari fonem, morfem, frasa, dan klausa. Jadi frasa dan klausa ini merupakan bagian daripada kalimat. Nah, ada juga yang menjelaskan, ada dari teman kita yang menjelaskan frasa memiliki gabungan kata yang tidak menyampaikan arti dan tidak dapat berdiri sendiri. Dan sebaliknya, klausa itu merupakan pernyataan mandiri yang menyampaikan pemikiran atau gagasan. Jadi di sini dapat kita bedakan, jika kombinasi kata-kata mengandung subjek dan kata kerja, maka itu dianggap adalah sebuah klausa. Baik, sudah cukup penyampaian materi saya terkait klausa dan kalimat bahasa Indonesia, di mana saya telah menjelaskan mulai dari definisi, jenis-jenis, dan perbedaan daripada klausa dan kalimat. Saya rasa cukup sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat disimak dengan baik dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.